إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang terkait dengan saum dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan pembahasan kita di pertemuan lalu sudah sampai pada hadis ke-193 ya. Itu al-haditsu ats-tsalitsu wat-tis'una ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-193. Kalau di kitab ini 193 ya, penomoran bisa berbeda-beda. Hadis an Abi Darda. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qal, berkata sahabat Abu Darda. Ya, nama aslinya sahabat Abu Darda yaitu Amir. Ya, Amir ini dari beliau termasuk sahabat Ansar dari suku Khazraj. Masuk Islam pada hari terjadinya Perang Badar. Dan beliau ini termasuk yang terakhir masuk Islam dari penduduk kampungnya. Sahabat Abu Darda ini sangat bagus keislamannya. Dan Nabi SAW mempersaudarakan sahabat Abu Darda dengan sahabat Salman Al-Farisi. Dan sahabat Abu Darda termasuk sahabat yang faqih, yang mencatat Al-Quran juga, dan ikut dalam peperangan-peperangan. Setelah perang Uhud, para ulama berselisih apakah beliau ikut perang Uhud atau tidak. Pernah menjadi qadi di Damaskus zaman Khalifah Utsman Ibn Affan radhiyallahu an, ya, dan meriwayatkan hadis. Ada yang menyebutkan bahwa ada 100 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda, yang 79 Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkannya dan juga Imam Muslim mengeluarkan dari Abu Darda. Al-Bukhari meriwayatkan 3 dan Imam Muslim meriwayatkan sekitar 80 yang menyendiri ya. Ini sahabat Abu Darda radhiyallahu an.
Dan istrinya itu kunyahnya sama, dia Ummu Darda juga. Ya. Di dalam hadis ini sahabat Abu Darda mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kami keluar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Fi harrin syadidin, di panas yang sangat. Hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sehingga salah seorang di antara kita meletakkan tangannya di kepalanya karena saking panasnya. Wa ma fina shaimun, dan tidak ada di tengah-tengah kita orang yang berpuasa illa Rasulullah, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Abdullah ibnu Rawaha, dan Abdullah ibnu Rawaha. Beliau salah seorang sahabat Ansar juga dari suku Khazraj. Ini sahabat Abdullah ibnu Rawaha yang wafat pada perang Mu'tah di tahun 8 Hijriyah. Dan sebagian para ulama mengatakan ini yang dimaksud keluar di bulan Ramadan yaitu pada perang Badar. Ya. Yaitu pada perang Badar. Nabi SAW keluar di sini maksudnya adalah pada perang Badar. Sehingga ini sangat panas, itu berarti tahun kedua Hijriyah. Ya. Tahun kedua Hijriyah. Dan pada saat itu tidak ada yang berpuasa melainkan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abdullah ibnu Rawahah. Sehingga disebutkan dalam hadis ini tidak ada yang berpuasa kecuali hanya berdua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abdullah ibnu Rawahah. Karena memang keduanya mampu untuk menghadapi atau cuaca yang panas sekalipun, mereka berdua mampu menghadapinya dalam keadaan berpuasa. Maka oleh karena itulah di dalam hadis ini disebutkan bahwa tidak ada yang puasa kecuali Rasul dan sahabat Abdullah bin Rawahah, dan Rasul tidak mencela para sahabat yang tidak berpuasa pada saat itu. Maka hadis yang selanjutnya, al-haditsu الرابع والتسعون بعد المئة عن جابر بن عبد الله, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu قال, berkata sahabat Jabir, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di satu perjalanan, satu safar. Fara'a zihaman, ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang berdesakan. Warajulan, dan Rasul melihat seseorang qad dhullila alaihi, yang dipayungi, ya, dipayungi, dinaungi. Qad dhullila alaihi, dia dipayungi. Faqala ma hadha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa ini? Qalu shaimun, orang-orang berkata, dia adalah orang yang berpuasa. Lalu Nabi SAW bersabda, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Dalam lafaz yang lain, naskah yang lain, teks yang lain, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Jadi ini ada beberapa redaksi ya, yang disebutkan di dalam kitab ini, teksnya, laisa minal birri as-sawmu fis safar. Di naskah yang lain, teks yang lain, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Wali Muslimin, dan di dalam riwayatnya Imam Muslim, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Ya, hendaklah kalian mengambil keringanan Allah yang Allah berikan keringanan kepada kalian. Jadi ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang di dalam satu perjalanan yang sebagiannya para ulama katakan ini terjadi pada perang Tabuk ya.
pada perang Tabuk. Ini safar ini ada pada Ghazwatu Tabukin, yaitu pada perang Tabuk. Ketika sedang dalam perjalanan perang Tabuk ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang berdesakan. Ya, lalu kemudian ada orang yang dipayungi. Ya, hanya dia saja yang diberikan naungan atau dia diberi naungan, yang lainnya tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, na'am. Jadi dari sahabat Jabir radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan ini menurut sebagian para ulama yang dimaksud adalah perjalanan ketika perang Tabuk. Ya, perjalanan ketika perang Tabuk. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam fara'a zihaman. Rasul melihat ada orang berdesakan. Wa rajulan qad dhullila alaihi, dan seseorang yang dipayungi. Yang dipayungi, faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadza, kenapa ini?" Qalu shaim. Orang-orang berkata, ini orang yang sedang puasa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan merupakan kebaikan berpuasa ketika safar, ketika perjalanan. Wa fi lafzin, dan di dalam lafaz yang lain, li Muslimin, miliknya Imam Muslim, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum." Hendaklah kalian mengambil rukhsah yang diberikan keringanan oleh Allah pada kalian. Dan kemarin kita sudah sebutkan pada pembahasan hadis ini, sebagian salaf seperti Az-Zuhri dan An-Nakhai mengatakan bahwa berpuasa ketika safar tidak sah puasanya. Jadi dia harus berbuka. Tetapi kita sudah jelaskan bahwa digabungkan dengan hadis-hadis yang lain, yang dimana Nabi SAW membiarkan orang yang berbuka dan yang berpuasa dalam perjalanan. Ya, digabungkan ini mereka yang dimaksud tidak baik berpuasa ketika safar adalah mereka yang sudah mengalami kondisi yang payah, tapi dia tetap memaksakan diri untuk tetap berpuasa. Nah, yaitu kita sudah bahas ya pada hadis yang pada pertemuan sebelumnya. Maka sekarang masuk kepada al-hadithu al-khamisu, al-hadithul khamisu wa tis'una ba'dal mi'ah. Hadis ke-195. Hadis yang ke-195 an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, berkata Anas bin Malik, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu perjalanan.
Faminna as-shaimu wa minnal muftiru. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada juga yang berbuka. Fanazalna manzilan fi yaumin harin. Maka kami pun singgah di satu waktu yang di satu tempat yang pada hari yang sangat panas. Artinya nazalna manzilan ini singgah. Wa aktsaruna zillan sahibul kisa. Dan orang yang paling banyak naungannya yaitu yang punya kain itu. Yang punya selimut, dia bikin seperti tenda. Dia yang mendapatkan naungan yang banyak. Faminna may yattaqi syamsa biyadihi, di antara kami ada yang menjaga dirinya dari sinar matahari dengan tangannya. Fasaqata suwamu, orang-orang yang puasa pun terjatuh, artinya tertidur, rebahan karena kecapean. Wa qamal muftiruna, sedangkan orang-orang yang berbuka mereka tetap bisa berdiri bangkit. Ya. Fa darabul abniyah, mereka pun membuat tenda. Wa saqur rikaba, dan mereka pun memberi minum kepada onta. Kendaraan-kendaraan itu onta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri." Orang-orang yang berbuka pada hari ini mereka mendapatkan pahala. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa orang yang berbuka menjadi lebih utama karena mereka bisa banyak melakukan aktivitas. Walaupun tadi saum boleh, tetapi dalam keadaan kondisi tertentu, orang-orang yang berbuka jauh lebih utama. Kenapa? Karena tadi manfaat mereka bisa kepada semua orang yang ada pada saat itu. Ya karena apa? Dia membantu bikin tenda, memberi minum kepada unta. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka mendapatkan pahala lebih banyak dibandingkan yang berpuasa. Sehingga para ulama dari hadis ini mengeluarkan juga kaidah bahwa apabila ada maslahat yang terkait dengan diri sendiri dan maslahat yang terkait dengan orang banyak, maka yang didahulukan adalah maslahat yang terkait dengan orang banyak. Ya, maslahat yang terkait dengan orang banyak. Ya, seperti misalnya contoh ya, salat berjamaah ya. Salat berjamaah. Ini kan maslahat buat kita. Ya, maslahat buat kita. Namun ketika di masjid ya, maslahat buat kita. Ketika kita tidak menunaikan salat di masjid karena ada kemaslahatan terkait supaya terjaganya kemungkinan orang dari penyebaran wabah dan seterusnya, maka maslahat yang ammah ini didahulukan. Sehingga kemudian beribadahnya atau jamaahnya jadi di rumah. Karena ini maslahat yang lebih besar. Ya, maslahat yang lebih umum dan lebih besar terkait orang banyak. Ya, maka oleh karena itulah kita ini kadang sebagian kita ketika tidak berusaha untuk mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, akhirnya ya tadi bersemangat ya beribadah di masjid tapi tidak memperhatikan maslahat yang lebih besar. Ya. Maslahat yang lebih besar itu jangan sampai kita menyebabkan madarat, dampak yang lebih luas. Ya. Maka maslahat yang lebih besar mesti kita jaga. Ini diantara faedah yang terkandung di dalam hadis ini dan juga termasuk di dalam faedah ini ya para sahabat mereka orang-orang yang fakir. Sehingga bahkan sebagian mereka berangkat berjihad, berangkat berperang, tidak memiliki tenda. Ya, nggak punya tenda. Mereka hanya bawa peralatan perang seadanya. Bahkan ada di antara mereka yang hanya menghalangi panas tubuh mereka dari sengatan matahari hanya dengan tangan dan seterusnya. Ya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa kita juga dianjurkan untuk memperhatikan hewan-hewan tunggangan yang kita
tunggangi. Ya, jangan tidak dikasih minum, ya tetap mereka punya hak juga diberi minum, diberikan kesempatan untuk beristirahat. Ya, seperti yang dilakukan sebagian sahabat yang berbuka tadi, memberi minum onta-onta, tidak dibiarkan ontanya nggak dikasih minum, tidak. Ya. Dan juga di dalamnya terdapat faedah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi membenarkan perbuatan atau menyatakan lebih utama yang berbuka karena ada maslahat tadi. Ya. Nah, ini berarti di dalamnya terdapat takrir, ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan at-taqriru minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga merupakan sunnah. Jadi ada sahabat melakukan sesuatu lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentakrirnya. Seperti perkataan Nabi dalam hadis ini, "Dzahabal muftiruna al-yauma bil ajr." Pada hari ini yang berbuka mereka mendapatkan pahala lebih. Al-haditsu sadisu wa tis'una ba'da al-mi'ah, hadis 196. An ummul mu'minin Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu alayya shaum, saya punya hutang puasa min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku tidak bisa mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Jadi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, menceritakan bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana wanita yang lainnya punya punya tanggungan puasa di bulan Ramadan. Nah, alasannya karena ya tadi sibuk dengan memperhatikan urusan-urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan urusan-urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha baru bisa mengqadanya di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Maka dari sini juga para ulama katakan ini kewajiban mengqada tentu segera ya hukum aslinya, tetapi muwassa artinya lapang. Lapang waktunya, tapi juga tidak lantas ditunda-tunda. Ya, tidak lantas ditunda-tunda sampai kemudian datang Ramadan yang selanjutnya. Dan apabila ditunda-tunda tanpa ada uzur sampai Ramadan selanjutnya, maka sebagian para ulama mewajibkan ada yang mengatakan wajib membayar fidyah juga karena satu hari yang dia tinggalkan. Ya. Dan ini di dalam hadis ini mayoritas para ulama mengatakan bahwa ini Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengqadanya sampai melewati atau sampai datang Ramadan yang selanjutnya. Karena ketika datang bulan Sya'ban, maka kewajiban mengqada ini menjadi sempit, tidak lagi lapang. Ya, tidak sempit tapi tidak lagi jadi lapang, sempit. Artinya dia harus segera dia selesaikan. Ya kecuali ada uzur ya. Ada uzur karena dia sakit misalnya, sehingga dia tidak sempat mengqadanya. Lalu kemudian misalnya baru selesai sembuh, tiba-tiba segera datang bulan Ramadan atau misalnya, maka yang seperti ini wallahu alam ya dia tidak berdosa akan hal itu. Naam, hadis yang selanjutnya yaitu hadis ke-197. Al-haditsus sabi wa thamanuna ba'dal mi'ah. Hadis ke-197 juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam."
siapa orang yang mati dan dia punya tanggungan puasa. Ya. Sama anhu waliyuhu, maka walinya yang berpuasa untuknya. Wa akhrajahu Abu Dawud, dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadis ini. Waqala, dan berkata, ini dalam hadis ini, hadza fin nadri, ini di dalam masalah nadar. Ya, tidak ada lafaz khassatan ya. Tidak ada lafaz khassah di dalam naskahnya Az-Zuhairi, tapi dalam naskah ini tambahkan khassatan. Jadi ini berlaku hanya dalam masalah nazar saja. Wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal, dan ini adalah perkataannya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi kalau ngelihat zahirnya hadis, maka wajib mengqadha puasa bagi orang yang mati sedangkan dia punya hutang puasa, baik itu nazar atau puasa wajib. Ya. Dan adapun sebagian para ulama mengkhususkan untuk nazar saja, itu nanti yang terdapat dalam riwayatnya Abu Dawud. Dan Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id mengatakan bahwa menyamakan puasa dengan selain puasa disamakan dengan puasa, bahwa bisa digantikan, ini adalah masuknya babnya qiyas. Ya. Jadi tidak ada di dalam hadis ini nas yang menjelaskan bahwa ibadah yang lainnya boleh digantikan. Ya, kecuali nanti ada nas ya, seperti haji. Nah, itu ada nas. Dan yang melakukan puasa ini adalah walinya. Yang dimaksud walinya adalah ahli waris. Ya. Dan maka dalam hal ini para ulama terjadi perselisihan. Siapa orang yang mati dia punya hutang puasa. Ada 3 pandangan. Yang pertama, tidak bisa diqadhakan oleh ahli warisnya. Baik puasa Ramadan ataupun puasa nazar. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, dan Al-Imam Syafi'i di dalam Qaulul Jadid. Artinya pendapat yang baru setelah beliau ke Mesir. Ats-tsani yusamu anhu an-nudhur, yusamu anhu an-nadhr. Boleh digantikan puasanya kalau itu puasa nazar. Dunal wajib bi asli syar'i, bukan yang wajib sesuai aturan syariat, atau bahasa lain yang wajib seperti puasa Ramadan. Dan ini mazhabnya Imam Ahmad dan Abi Ubaid Al-Laits dan Ishaq, dan mazhab ini didukung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang juga kemudian ditegaskan oleh Syekh Salim ibn Aid Al-Hilali dan Syekh Ali ibn Hasan Al-Halabi di dalam kitab Sifatu Shaumin Nabi, bahwa yang boleh digantikan puasanya adalah nazar saja, sedangkan puasa Ramadan tidak, dan cukup bayar fidyah. Di pendapat yang pertama, tidak bisa digantikan puasanya, nazar ataupun Ramadan, tidak bisa diqadhakan, jadi ya bayar fidyah. Yang kedua, yang bisa digantikan puasanya hanya nazar dan tidak puasa Ramadan. Pendapat yang ketiga, ya, dia boleh digantikan puasanya baik nazar ataupun puasa Ramadan boleh digantikan oleh keluarganya, ahli warisnya. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Thawr, ya, kemudian para ulama ahli hadis, ashabul hadis, Ibn Hazm, ya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i pada qaul qadim. Qaul qadim itu yang sebelum beliau ke Mesir. Begitu. Bahkan berkata Al-Imam Al-Baihaqi, walau waqafa Syafi'i ala jami' turuqil ahadits, kalau Imam Syafi'i mengumpulkan semua jalur hadis, ya, wa tadhaharaha, kalau dan dia tahu bahwa ini hadis kuat kumpulannya semuanya, maka dia tidak akan menyelisihinya insyaallah. Artinya tidak akan merubah fatwanya, karena pada qaul yang jadid mengatakan enggak boleh diqadhakan baik puasa nazar ataupun puasa Ramadan, sebagaimana pendapat yang kita sebutkan di awal tadi.
Wakhtara hadzal qaul, dan di antara para ulama yang memilih pendapat ini adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya. Ya, di antara dalil yang didatangkan oleh yang mengatakan bahwa nggak bisa digantikan adalah yang pertama, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, yang surat An-Najm. Seseorang tidaklah mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Dan ada satu asar dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa sahabat Abdullah bin Abbas berkata, la yusalli ahadun an ahadin, wa la yasum ahadun an ahadin. Tidak boleh seseorang salat menggantikan yang lain, dan puasa menggantikan orang lain. Nggak bisa. Ini perkataan Abdullah bin Abbas. Dan juga datang perkataan dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Nanti hadis yang ke-198, ya, ini riwayatnya Abdullah bin Abbas. Ya, perkataan datang dari Abdullah ibn Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, artinya bahwa secara fatwa, pandangan, mereka menyelisih apa yang mereka riwayatkan. Padahal mereka yang meriwayatkan hadis ini, tetapi mereka tidak memperkenankan mengqadha'kan puasa. Ini menguatkan pendapat yang pertama, ya. Mengqadha'kan puasa bagi orang yang wafat. Dan ada yang membolehkan, dalil orang para ulama yang membolehkan secara mutlak. Ya, hadis ini hadisnya umum. Ya, hadisnya umum, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Hadisnya umum. Siapa orang yang mati punya tanggungan hutang, walinya boleh menggantikan. Di situ tidak diikat puasanya itu apakah Ramadan ataukah puasa nazar, pokoknya dia punya tanggungan puasa. Kalau puasa sunnah kan nggak jadi tanggungan, itu tidak menjadi hutang buat dia. Ditambah lagi nanti di hadis yang selanjutnya, hadisnya Abdullah bin Abbas, ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, ibuku wafat, dia punya puasa syahr, saumu syahr, puasa bulan. Nah, apakah ini di sini menjadi penguat? Yang dimaksud syahr di sini berarti adalah puasa bulan Ramadan, berarti bukan puasa nazar. Boleh nggak saya qadha'kan untuk? Jawabannya boleh, Nabi membolehkan. Ya. Ini berarti bahwa hadis-hadis ini tetap umum. Gitu ya. Hadis-hadis tetap umum. Tidak ada pertentangan. Begitu. Adapun di antara para ulama yang merinci, kalau Ramadan nggak bisa diqadha'kan, kalau nazar bisa. Ya, mereka tadi. Jadi hadis yang menjelaskan tentang hal ini, ternyata ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan itu nazar. Ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada orang yang mati atau wanita yang wafat, dia mempunyai tanggungan puasa, Aisyah radhiyallahu anha katakan, innahu yut'amu anha, cukup bayar fidyah. Innama huwa fil fardhi la fin nazar. Yang boleh yang diqadha'kan itu yang nazar, sedangkan puasa fardu seperti Ramadan cukup membayar fidyah saja. Kenapa? Karena yang kedudukannya seperti hutang, yaitu orang yang mewajibkan puasa atas dirinya sendiri, bukan yang Allah wajibkan atas dirinya. Gitu ya. Maka itu jadi seperti hutang buat dirinya. Na'am. Tapi ada sebagian para ulama yang mengatakan, ya kalau dia mau mengqadha'kan pun boleh, ini dianjurkan. Kalau tidak, ya dia bayarkan fidyahnya. Nah, ini hadis yang selanjutnya masih kelanjutan dari hadis yang sebelumnya, pembahasan terkait dengan hadis yang sebelumnya. Dan ini kasusnya berbeda. Itu al-haditsu tsamin wa tis'un, hadis yang ke ba'dal mi'ah, hadis yang ke-198. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, ja'a rajulun ila nabi, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, inna ummi matat. Sesungguhnya ibuku wafat. Ya. Inna ummi matat. Sesungguhnya ibuku wafat. Wa 'alaiha shaumu syahrin. Dan dia mempunyai tanggungan puasa. Nah, di sini disebutkan saumu ada di dalam riwayat. Jadi riwayat yang pertama saumu syahrin. Puasa pada suatu bulan. Begitu. Di riwayat yang kedua saumu nazrin, puasa nazar. Ya, saumu nazrin, puasa nazar. Nanti kita akan baca juga yang selanjutnya. Afa aqdihi anha, aku mengqadanya untuknya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha." Kalau seandainya ibumu punya hutang, apakah engkau mengqadhakan untuknya? Qal, "Na'am ya." Fadainullahi ahaqqu ay yuqda. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk apa? Ditunaikan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Nabi. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, sungguhnya ibuku wafat. Wa 'alaiha shaumu nadhr, dan dia punya tanggungan puasa nazar. Jadi yang di atas puasa bulan Ramadan, yang di sini puasa nazar. Justru kalau dilihat kedua riwayat ini, ya berarti dua-duanya mau puasa nazar, mau puasa Ramadan boleh diqadhakan. Afa asumu anha, apakah saya berpuasa untuknya? Qala fara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaiti, apakah kalau seandainya, bagaimana pandanganmu kalau seandainya ibumu punya hutang, apakah kamu bayarkan hutangnya? Kalau kamu bayarkan hutangnya, akana yu'addi dzalika anha, apakah itu mencukupi untuknya? Qalat na'am. Iya, kata wanita ini, fasumi anha. Maka berpuasalah engkau menggantikan fasumi an ummiki, maka berpuasalah engkau menggantikan ibumu. Nah, ya, jadi di dalam hadis ini keumuman riwayat yang pertama, yang tadi, yang sebelumnya hadisnya Aisyah, man mata wa ali saumun sama anhu waliyuhu, itu kan umum bahwa puasa bisa digantikan dari orang yang sudah wafat, yang dimana dia punya tanggungan puasa, apakah nazar ataupun wajib asli yaitu seperti Ramadan, walinya boleh mengqadhakannya. Begitu juga yang riwayatnya Abdullah bin Abbas ini. Umum puasa bulan Ramadan atau bulan di mana dia nazar. Riwayat yang kedua menunjukkan bahwa mengqadha puasa nazar juga diperkenankan dari orang yang sudah wafat. Ini kejadian beda-beda ya. Gitu. Jadi masing-masing hadis berlaku sesuai dengan yang ditanyakan. Dan alasannya sama-sama hutang kepada Allah. Baik itu wajibnya dengan nazar ataupun wajibnya dengan ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, boleh diqadhakan. Ya, boleh diqadhakan. Nah, jadi setelah tadi agak kita jelaskan agak begitu panjang terkait perselisihan para ulama dalam masalah ini, kalau melihat zahirnya hadis ini ya boleh, mau puasa nazar ataupun puasa Ramadan boleh diqadhakan oleh ahli warisnya. Ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bagaimana kalau salat bisa digantikan enggak? Apabila ada orang yang wafat lalu kemudian salat. Boleh atau tidak digantikan oleh orang lain? Nah, di sini nanti terjadi perselisihan di antara para ulama, tetapi wallahu a'lam
tidak ada riwayat yang kuat yang menunjukkan bahwa salat bisa diqadhakan untuk orang yang wafat sedangkan dia punya tanggungan salat. Nggak ada riwayat dari Nabi SAW yang sahih. Ya. Ya, ada pun apa? Salat maktubah tadi kita sudah katakan, maka sebagian perkataan Abdullah bin Abbas, fala yusalli ahadun an ahadin. Maka tidak boleh seseorang menggantikan salat fardunya orang lain. Ya. Nggak ada dalil menjelaskan tentang hal itu. Nah, maka di sini nanti pembahasannya terkait dengan qiyas ya. Jadi di sini kan Nabi SAW menyamakan atau mengkiaskan antara puasa, orang yang punya hutang puasa, dengan apa? Dengan hutang. Ya, dengan hutang. Apakah ini adalah merupakan qiyas atau at-tamthil atau darbul mathal? Yang para ulama mengatakan ini darbul mathal, bukan qiyas. Sehingga nanti bisa dikiaskan semuanya. Oh, kalau begitu salat juga bisa dong diqadhakan sama orang lain dan seterusnya. Karena tetap al-aslu fil ibadati at-tauqif. Ya, hukum aslinya dalam menunaikan satu ibadah at-tauqif, ya artinya ngelihat dalil, nunggu dalil. Tidak bisa kemudian dikiaskan semuanya. Begitu. Ya. Jadi terkait dengan masalah salat, wallahu a'lam, ini tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa salat bisa digantikan oleh orang lain atau diqadhakan oleh orang lain. Ya. Begitu. Adapun haji, nanti telah datang riwayat nanti. Atau dalam pembahasan haji, nanti akan datang riwayat yang dimana ditanyakan kepada Rasul SAW tentang seseorang yang orang tuanya tidak mampu untuk menaiki unta kendaraan, menunaikan ibadah haji. Boleh nggak saya menghajikan untuknya? Rasul SAW katakan, huji anha, hajilah engkau menggantikannya. Itu berarti boleh. Ya, itu berarti apa? Boleh, karena telah datang dalil yang membenarkannya. Jadi tidak lantas kemudian juga masalah haji dikias-kiaskan saja dengan saum. Dia telah datang dalil tersendiri. Ya. Dia telah apa? Telah datang apa? Dalil tersendiri yang menunjukkan bahwa haji bisa dibadalkan atau digantikan. Sebagaimana ini hadis menjelaskan bahwa saum bisa diqadhakan oleh ahli warisnya. Ya, diqadhakan oleh apa? Ahli warisnya. Begitu. Tetapi kalau tadi kita sudah sebutkan tentang masalah apa? Tentang masalah salat, ya walaupun ada memang sebagian para ulama di belakang mutaakhirin mengkiaskan salat dengan saum dan seterusnya. Nah, nanti ini jadi perdebatan juga apakah boleh kias dalam bab ibadah. Ya, dalam bab ibadah yang tidak ada datang. Dan yang disebutkan di dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang bayar hutang, ya tentang bayar hutang ini apakah mengkiaskan ataukah hanya untuk mendekatkan pemahaman aja, tamfil, memberikan contoh untuk mendekatkan pemahaman saja. Lalu kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa mendahulukan hutang Allah dibandingkan hutang kepada manusia apabila terjadi apa? Keterbatasan harta. Ya. Jadi sebagian para ulama misalnya begini, ada orang punya hutang zakat misalnya, kan itu kan hutang kepada Allah. Lalu kemudian dia punya hutang kepada manusia. Mana yang lebih didahulukan? Sebagian para ulama mengatakan mendahulukan hutang Allah, bayar zakat lebih dahulu. Nah, kalau ternyata nggak ada buat bayar hutang kepada manusia, ya udah. Dia minta supaya
melapangkan, ya, atau dibayarkan oleh pemimpin. Sebagian lagi mengatakan ya bahwa ya dulu kan hutang manusia, karena hutang kepada Allah itu taubat mohon ampun udah bisa, tapi hutang pada manusia nggak bisa kalau dia nggak membebaskannya. Dan sebagian lagi berkata bahwa ya sama aja udah, kalau memang itu hartanya dibagi dua. Jadi kalau memang nggak cukup ya separuh-separuh aja. Tetapi yang lebih kuat menurut Al-Imam Syafi'i mendahulukan hutang Allah. Jadi apabila ada orang wafat, yang pertama yang harus didahulukan biaya pengurusan jenazahnya, yang kedua bayar hutang Allah, maksudnya ada nazarkah, ada zakatkah, harus dikeluarkan, baru kemudian hutang terkait dengan manusia, baru kemudian wasiat, baru kemudian dibagi waris. Ya. Lalu kemudian tersisa satu permasalahan lagi di dalam hadis ini, yaitu berpuasanya keluarga untuk orang tuanya. Ya. Untuk orang tuanya. Jadi bolehnya anak menggantikan puasa orang tuanya atau kerabat ya. Karena yang namanya wali, yang di sini kan yang bertanya ini, yang kalau hadisnya Abdullah bin Abbas, anaknya jelas ya. Yang bertanya jelas itu boleh. Lalu dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya, yaitu hadis ke-197 tadi, itu wali, sama anhu wali. Maka wali adalah ya orang-orang yang mempunyai hubungan perwalian, kekerabatan dengan si mayit boleh. Ya. Jadi ini mencakup anaknya, mencakup juga orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang wafat tersebut, boleh menggantikan puasanya. Atau misalnya kalau misalnya dia punya hutang 5 hari misalnya contohnya. Dia belum sempat membayarnya lalu wafat. Maka ya boleh dia anaknya 5 berpuasa masing-masing 1 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari. Sehingga mencukupi dari hutang puasa yang ditinggalkan. Pertanyaannya kemudian selanjutnya, bagaimana kalau orang lain yang menggantikan? Jadi bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan kerabatnya, ya. Ya benar-benar ini orang lain. Kalau dilihat dari zahirnya hadis ini, ya yang disebutkan di sini adalah wali yang pertama itu ahli warisnya, orang-orang punya hubungan kerabat dengannya, dan anaknya. Ya, saudara ini termasuk wali ya. Begitu. Ya. Dan tentang salat tadi kita sudah katakan, bahkan Al-Qadhi Iyad mengatakan ijma' bahwa la yusalla 'anil mayyit. Orang yang mati tidak bisa digantikan salatnya atau diqadhakan. Ya. Nah, itu tersisa bagaimana kalau orang lain? Kalau ngelihat zahir hadis itu, maka ya orang-orang yang punya hubungan kekerabatan saja. Karena aslinya, hukum aslinya puasa adalah ibadah fisik yang ketika hidup tentu ya, kalau ketika hidup nggak bisa digantikan ya, harus dia sendiri yang melakukannya. Begitu juga ketika mati sebenarnya tidak bisa, tetapi karena ada dalil jadi bisa. Maka kita mengikuti yang ada pada dalil saja. Ya, yaitu artinya pada walinya, kerabatnya, atau kepada ahli waris atau anak-anaknya. Gitu. Nah, sehingga nanti terjadi perselisihan dalam hal ini. Ya. Antara para ulama di belakang. Ya. Bagaimana kalau misalnya ini kasusnya nanti seperti haji ya. Ada walinya memerintahkan orang lain untuk berpuasa untuk orang tuanya dengan diupah. Sebagian ashab atau para ulama ashabus Syafi'iyah mengatakan boleh. Ya.
Tapi kalau dia sendiri tanpa ada izin dari walinya atau dari kerabatnya tidak diperbolehkan. Fa'ala kulli hal di sini kalau melihat zahirnya hadis wallahu alam ya bahwa kalau melihat zahirnya hadis kalau begitu yang berhak untuk mengqadhakan hanya dari pihak keluarga saja. Yang berhak mengqadhakan puasa mayit hanya dari pihak keluarga saja. Bukan dari pihak orang lain. Ya, bukan dari pihak orang lain. Dan wallahu alam ini yang lebih kuat, yang saya lebih cenderung untuk berpegang pada pendapat ini karena tadi aslinya sebenarnya ibadah badan nggak bisa digantikan oleh orang lain. Ibadah fisik aslinya nggak bisa dibadalkan lah, bahasa kitanya dibadalkan, nggak bisa. Karena berhubung, jadi al-aslu fil ibadati at-tauqif, ya asli fil ibadah adalah kita ngikutin tuntunan. Aslinya nggak bisa, lalu kemudian datang dalil yang mengatakan bisa. Maka kita katakan jadi bisa karena ada datang dalil. Dan kita, wallahu a'lam, tidak memperluas area ini kepada masalah seperti salat, seperti lainnya. Kenapa? Karena memang ini perlu dalil. Makanya tadi bahkan Al-Qadhi Iyad mengklaim sudah terjadi ijma' kalau salat nggak bisa dibadalkan. Ya, kalau salat nggak bisa dibadalkan. Telah diklaim ijma' oleh Al-Qadhi Iyad. Adapun saum telah datang hadis. Adapun haji telah datang hadis. Ya. Nah, lalu kemudian kalau melihat dari arkan al-Islam, rukun Islam, dari salat tentu tidak bisa dibadalkan. Karena tadi telah diklaim ijma' oleh Al-Qadhi Iyad. Saum bisa karena datang hadis. Lalu kemudian haji bisa karena juga datang hadis. Bagaimana dengan zakat? Kalau zakat ini terkait dengan hak harta. Hak harta ini bisa ditunaikan oleh orang lain. Maksudnya orang lain itu misalnya hutang ya, hutang. Hak harta ya. Itu bisa digantikan oleh orang lain, bisa dibayarkan oleh orang lain. Ini kan al-huququl maliyah, hak-hak terkait harta. Ya, kalau itu ya nggak dibadalkan, artinya tidak dibadalkan, karena memang diambilkan dari hartanya si mayit. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan zakat. Hutang, bagaimana dengan hutang? Bisa tidak dibadalkan, digantikan pembayaran bisa, sebagaimana hadisnya Abu Qatadah, di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menyolati jenazah ya, mau disolatin, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, mana ini keluarganya? Apakah dia punya hutang? Lalu kemudian Abu Qatadah berkata, saya yang akan bayarkan hutangnya Rasulullah. Dia nggak ada hubungan kekerabatan dengan mayit. Dia bayarkan hutangnya. Kamu yang nanggungnya? Iya. Akhirnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salatkan jenazah. Lalu kemudian sehari atau 2 hari itu bertemu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hari kalau saya tidak salah ingat. 2 hari ketemu lagi dengan Abu Qatadah. Udah dibayarkan belum hutangnya? Kata Abu Qatadah, belum Rasul. Bayarkan hutangnya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membayarkan hutangnya. Itu artinya bahwa boleh. Orang nggak punya hubungan kerabat, membayarkan hutang, seseorang boleh. Jadi zakat ya tetap dikeluarkan dari hartanya. Berarti nggak digantikan, artinya dibayarkan dengan harta orang lain, enggak. Kalau salat tadi ada ijma' nukilan atau dakwal ijma' dari Qadhi Iyad bahwa itu tidak ada. Walaupun ada sebagian para ulama mutaakhir Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah di belakang membolehkannya. Tapi Al-Qadhi Iyad mengklaim terjadi ijma' bahwa nggak ada salat itu dibadalkan. Lalu kemudian saum bisa dibadalkan tadi kalau dia sampai wafatnya ternyata masih punya hutang. Haji pun bisa dibadalkan. Dan tafsilatnya atau perinciannya kita sudah sebutkan tadi. Dan ada memang terkait haji. Bagaimana kalau membadalkannya itu bukan keluarganya, kerabatnya? Ada nanti sebagian para ulama tadi kita sudah sebutkan, ashab asy-Syafi'iyah, walinya memerintahkan orang lain untuk membadalkan hajinya atau menggantikan puasa darinya dengan diupah atau tidak diupah, boleh. Ini terjadi perselisihan di antara mereka. Fa'ala kulli hal, yang lebih utama untuk menggantikan puasa
dari keluarga adalah ya anggota keluarganya yang lain. Wallahu a'lam. Kita tambahkan satu hadis, al-haditsut tasi' wa tsamanun, haditsut tasi' wa tis'una ba'dal mi'ah, hadis 199. Ya, hadis ke-199. An Suhail bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad, an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin, manusia akan terus dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, di dalam hadis ini dia ada ditambahkan riwayatnya wa akharus sahur, dan mengakhirkan sahur. Memang di satu naskah hanya menyebutkan ma'ajjalul fitra saja. Ya, hanya menyebutkan ma'ajjalul fitra saja. Dan menyegerakan berbuka ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yazalud dinu zahiran, agama akan terus nampak tegak, ma'ajjalan nasul fitra, selama manusia menyegerakan berbuka. Lianna al-yahuda wan nasara yuakhirun, karena orang Yahudi dan Nasara mengakhirkan berbuka. Nanti penjelasannya sampai Isya ya. Ini juga dikeluarkan hadisnya oleh Al-Imam Hakim dan juga Ibnu Hibban. Ya, jadi ini apa? Di dalamnya terdapat faedah, di antaranya menyegerakan berbuka dalam rangka menyelisihi ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Dan tentunya ini yang jauh lebih mudah dan keringanan tentunya bagi orang yang berpuasa. Dan di sini dalam hadis ini disebutkan orang manusia terus dalam kebaikan. Dalam hadisnya Abu Hurairah tadi, agama akan terus tegak. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat apa? Idharus sunnah, menampakkan sunnah. Karena kebaikan itu dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan keburukan adalah menyelisihinya. Maka Yahudi dan Nasara seringkali menyelisihi tuntunan. Oleh karena itulah para sahabat apabila mereka mengalami kehinaan atau misalnya kekalahan, maka mereka berusaha memeriksa ada sunnahkah yang mereka tinggalkan. Sehingga mereka mengetahui ternyata bahwa kehinaan paling hina adalah sebab meninggalkan sunnah. Maka urusan umat ini akan terus baik, agama akan terus tegak, selama mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan di antaranya adalah menyegerakan berbuka. Kalau yang menyegerakan berbuka ini maksudnya dilaksanakan ketika matahari terbenam. Insya Allah ini masih ma'ruf. Sunnah ma'rufah. Sunnah yang masih banyak dikenal orang, masyhurah, ma'mulah, diamalkan oleh apa? Oleh orang banyak. Ya. Oleh orang banyak. Sehingga kita nyaris tidak ketemukan, atau mungkin kita yang tidak tahu, tetapi saking masyhurnya sunnah ini, sehingga nyaris kita tidak ketemukan orang yang mengakhirkan berbukanya, artinya dia tidak makan, tidak minum, sampai baru Isya baru berbuka, enggak. Jadi yang namanya takjil itu perbuatannya ya, bukan makanannya. Ya, takjil itu adalah perbuatan menyegerakan berbuka, itu disebut dengan takjil. Bukan makanannya yang disebut dengan takjil. Kolak itu bukan, ya itu makanannya, itu bukan takjil. Takjil itu perbuatan menyegerakan berbuka. Nah, orang-orang Syiah menyerupai al-Yahud wan Nasara, di mana mereka mengakhirkan berbuka sampai munculnya bintang, itu sampai waktu Isya.
Dan hadis ini termasuk juga membantah perbuatan mereka. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim dan Ibn Hibban, la tazalu ummati ala sunnati. Umatku akan terus berada di atas sunnahku. Malam tantazir bi fitrihan nujum. Selama dia tidak menunggu berbukanya munculnya bintang, yaitu waktu Isya, gelap malam. Gitu ya. Ya artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka ketika ya matahari terbenam. Maghrib tidak diundur-undur sampai apa? Waktu Isya. Jadi baik dia berbukanya hanya dengan minum itu namanya sudah takjil ya. Yang sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Makan rutab, kalau tidak bisa tamar, kalau tidak bisa hasawati minal ma'. Ya. Itu. Jadi dia walaupun tidak makan, dia cukup dengan minum, ya maka dia apa? Dia sudah apa? Menunaikan hadis menyegerakan berbuka. Ya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat dalil dianjurkan menyegerakan berbuka sebelum salat maghrib. Li'annahu ablaghu fit ta'jil. Karena ini yang jauh lebih kuat menunjukkan dia menyegerakan berbuka. Dan ini didukung oleh hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalla salatal maghrib." Salatul maghribi. Hatta yuftira walau ala syarbatin min ma. Aku tidak pernah, kata Anas bin Malik, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib sampai beliau berbuka. Jadi buka dulu baru salat maghrib, minum dulu ya. Walau ala syarbatin min, walaupun hanya dengan minum seteguk air. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Bazzar, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ya, ini artinya maknanya menunjukkan dengan tegas, dengan jelas bahwa takjil itu pertama dilakukan ketika matahari terbenam, tidak ditunda sampai waktu Isya. Yang kedua, semakin menunjukkan takjil adalah tidak menunaikan salat maghrib kecuali sudah berbuka walaupun dengan seteguk air. Dan begitu juga, ya termasuk ya kalau yang apa? Kalau yang menyegerakan berbuka, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan, ini sunnah yang masih banyak dikenal oleh manusia. Dan kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini, la yazalu nasu bi khair, ya di antara maknanya kebaikan dari sisi agama, al-khair ad-dini, yaitu ittiba'. Dan juga al-khair ad-dunyawi, kebaikan pada sisi dunia, yaitu menjaga fisik, ya, menjaga ketahanan fisik dengan makan dan minum yang disegerakan. Yang disegerakan. Dan termasuk, nah ini, adapun kalau tadi mengakhirkan berbuka, itu masih masyhur lah. Artinya kita tidak dapati ada orang yang menyelisih hal itu, kecuali sedikit ya tadi dari kalangan orang-orang Syiah. Namun ini yang menjadi permasalahan selanjutnya, yaitu mengakhirkan sahur ini. Ya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah yang apa? Yang mengakhirkan sahur. Karena yang mengakhirkan sahur hari ini sunnahnya sudah mulai hilang. Sunnah mengakhirkan sahur sudah mulai hilang. Karena kebanyakan orang sahurnya pada malam-malam, jam 2 dan seterusnya. Padahal pada hadis yang sebelumnya ya, kita sudah bahas tentang sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hadisnya Anas bin Malik yang bertanya kepada Zaid bin Thabit. Ya. Gimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahurnya? Begitu. Jadi ini yang sudah mulai hilang, yang wa akharus sahur, ini yang sudah mulai hilang. Ya, wa akharu as-sahur, ini yang sudah mulai hilang.
Sedangkan yang ta'jil al-fitr masih banyak kita dapati, dan sekaligus di dalamnya ya terdapat faedah, maka kebaikan akan sedikit demi sedikit menjadi hilang, diangkat oleh Allah Rabbul Alamin tatkala manusia meninggalkan sunnah. Dan apabila sunnah itu ditinggalkan, akhirnya digantikan dengan kebid'ahan. Makanya tadi ketika orang mengakhirkan sahur sudah ditinggalkan, maka orang yang ada malam-malam pada sahurnya, yang ada mendahulukan sahur bukan mengakhirkan sahur, sehingga tergantikanlah kesunahan itu dengan kebid'ahan, sehingga sampai ini betul-betul nyata terjadi orang yang mengakhirkan sahur, malah hari ini diingkari, dianggap aneh, dianggap asing. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Nah, ayuhal ikhwah, ini sebagian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Bismillah. Ustaz, apakah hadis ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر, apakah hadis ini dhaif? Jika terkadang kita berbuka, kita berdoa dengan doa Allahumma laka sumtu bika amantu, apakah diperbolehkan? Barakallahu fikum. Ya, terkait dengan masalah hadis berbuka, wallahu a'lam, tidak ada hadis yang hasan melainkan hadis dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Begitu ya. Hadis dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ini hasan-hasannya hadis terkait dengan zikir mutlak, ya, terkait hendak berbuka puasa. Kalau seseorang tidak baca doa ini, lalu dia baca bismillah saja cukup bagi dirinya, ya. Begitu. Adapun Allahumma laka sumtu bika amantu dan seterusnya, wallahu a'lam, para ulama ketika ditanyakan kepada mereka, wallahu a'lam, riwayat-riwayatnya tidak sahih. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan secara singkat terkait hadis mewajibkan puasa tadi, hadis ke-198. Soalnya waktu bahasa itu koneksi saya terganggu sehingga terlewatkan penjelasan hadis tersebut. Jadi puasa yang bisa digantikan atau puasa nazar atau puasa Ramadan juga. Wallahu a'lam, dua-duanya boleh. Ya, yang kita sudah jelaskan tadi, ya, wallahu a'lam, berdasarkan hadis-hadis ini kedua-duanya bisa diqadhakan oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya, oleh kerabat-kerabat dan saudaranya. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lagi? Fadhal. Bagaimana tata caranya Ustaz? Apakah baca bismillah lalu minum baru baca doa Ustaz, atau bismillah makan kurma, atau bagaimana Ustaz? Naam. Jadi ini tentang tata caranya terjadi juga perselisihan di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa baca bismillah, minum dulu, ya, baru kemudian baca dhahaba dhama'u. Ya, minum dulu atau makan kurma dulu, lalu kemudian baca dhahaba dhama'u. Ada yang mengatakan begitu. Karena di dalam teks hadisnya dhahaba dhama'u, telah hilang rasa haus. Jadi ya harus dia minum dulu, berbuka dulu, baru dia baca dhahaba dhama'u. Dan sebagian lagi katakan, ya dia baca bismillah, lalu baca dhahaba dhama'u, baru kemudian minum atau makan kurma. Loh, kan kalau begitu berarti belum hilang rasa haus. Kok udah bilang dhahaba dhama'u, padahal dia belum minum? Ini yang kedua ya, padahal dia belum minum atau belum makan kurma. Jawabannya karena memang seluruh hadis itu, kita kalau melihat dhahaba dhama'unya saja, mungkin kita akan berkata bahwa ya kudu minum dulu. Tapi seluruh hadis itu, ini Abdullah ibnu Umar yang mengatakan atau meriwayatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara, dan idza aftar di dalam bahasa Arab, idza itu untuk mustaqbal, masa yang akan datang. Jadi kalau diterjemahkan, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berbuka, qal, Nabi membaca dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka oleh karena itulah
Sebagian para ulama katakan ini dibacanya sebelum minum boleh. Karena di hadisnya kata Abdullah bin Umar, apabila Rasul hendak berbuka, bukan ketika Rasul telah berbuka. Karena idza menunjukkan mustaqbal, masa yang akan datang. Jadi ada perselisihan di antara para ulama terkait dengan masalah apa? Tata cara. Jadi saya coba agak perpanjang sedikit pembahasan ini. Menjawab pertanyaan ini. Pertama, para ulama berselisih tentang apa? Zikir yang dibaca dhahabadh dhama. Jadi tentang status hadis dhahabadh dhama. Sebagian menyatakan hadis ini tetap nggak bisa naik jadi hasan. Sebagian lagi mengatakan hasan sehingga bisa dipakai. Jadi pertama tentang masalah status hadis itu. Bisa dipakai atau tidak. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, yang tadi kita sudah katakan yang menghasankan ya pakai itu. Yang kedua, yang menghasankan ini terjadi perbedaan pandangan. Kapan dibacanya ini? Setelah minum atau sebelum minum? Yang tadi kita sudah jelaskan. Yang ketiga, terjadi perselisihan lagi di antara para ulama. Sebagian para ulama katakan baca dhahabadh dhama'u ini ketika puasanya Ramadan di musim yang sangat panas sekali. Karena al-dhama adalah syiddatul atsh. Haus yang sangat. Ya, sebagian lagi katakan, enggak, ini umum. Karena biar bagaimanapun yang namanya orang puasa mesti akan mengalami haus. Mau cuacanya panas, atau dingin, atau biasa saja, pada hakikatnya di dalamnya dia merasakan kehausan. Nah, itu diantaranya perselisihan di antara ulama. Tetapi, wallahu a'lam, dengan cara yang manapun yang kita lakukan, maka itu cukup. Ya, mau yang tadi baca dulu, atau baru minum dulu, baru baca. Cukup, wallahu a'lam. Kakek saya punya utang puasa selama setahun karena sakit berat sampai beliau wafat. Mana yang lebih baik bagi kami? Apakah saya puasa atau bayar fidyah untuk mengganti hutang setahun puasa tersebut? Naam, ini karena beliau ini sakit ya, sakit yang menaun, maka bagi sakit yang menaun seperti ini fidyah. Fidyah ya. Fidyah. Jadi wallahu alam yang diqadhakan itu misalnya begini, ada orang yang sakitnya tidak menaun. Atau wanita yang haid misalnya. Dia haid, tidak puasa, belum sempat mengqadhanya, dia wafat. Jadi setelah Ramadan dia belum sempat, nah itu dipuasakan. Atau puasa yang sakit yang tidak sampai menahun. Ya, puasa 1 minggu misalnya, sakit 1 minggu misalnya sehingga nggak puasa Ramadan. Setelah Ramadan dia belum sempat mengqadhanya, wafat. Nah itu baru diqadhakan. Jadi kalau yang sakitnya menahun, wallahu a'lam, bayar fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dijaga Allah. Begitu juga yang bertanya, apa amalan terbaik di bulan Ramadan? Jazakallah khair. Di antara amalan terbaik di bulan Ramadan tentunya saum. Tidak ada ragu dan khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Yang kedua adalah qiyam al-lail, salat malam. Ya, salat malam, kama huwa mansus fil ahadits, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Yang ketiga adalah memberi makan kepada orang yang apa? Yang berpuasa, sebagaimana hadis man fattara shaiman. Ya, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memperbanyak sedekah juga tentunya di antaranya ini. Lalu kemudian tentunya membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an, karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya apa? Al-Qur'an. Ini di antara amalan-amalan yang utama yang tentunya meningkatkan kualitas ibadahnya di akhir-akhir Ramadan. Maksudnya baca Al-Quran tentu dengan tadabbur, dengan memahami isinya, maknanya, mempelajari kandungannya. Aina. Wallahu a'lam ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita cukupkan dulu ya kajian kita di kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.